Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, terpuji termulialah Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami datang membawa hidup kami ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, keluarga STM Saroha, datang ke hadapan-Mu membawa seluruh kehidupan kami. Di sini kami mau menyiapkan hati kami untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di sore hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Engkau yang sudah memilih kami untuk kami boleh ada untuk sampai saat ini Tuhan. Bahkan kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan dan pertemuan STM Saroha. Bapak, sungguh kami bersyukur juga buat keluarga ikut kami di sini yang kami boleh temui di dalam keadaan baik dan penuh sukacita menerima keberadaan kami, sehingga Tuhan kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini. Bapak, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu yang kudus. Engkau tahu hamba-Mu terbatas dan lemah dan tidak ada yang dapat dibanggakan Tuhan. Dari Tuhan, biarlah Engkau yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Apapun firman yang hari ini yang boleh dipercayakan bagi setiap kami, biarlah Tuhan itu boleh hidup dan berkuasa di dalam setiap kami. Berkati kami Tuhan, berkati tempat ini, biarlah malaikat Allah bersekeliling atas tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya, yang rindu dan haus, kita katakan sama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ayo suaranya dulu. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, salam. Demikian juga anak-anak kami. Salam anak-anak kami yang luar biasa, yang cantik, yang ganteng. Salam. Ya, lembut banget suaranya ya. Semoga nanti waktu khotbah suaranya juga seperti lembut ya. Ya, jadi buat anak-anak kami mengundang kalian ya juga ya. Hari ini kita mau apa anak-anakku? Mau bermain? Tidak ya. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Kita percaya ketika nama Tuhan disebut, Tuhan kita ada di tengah-tengah kita ya. Ada amin. Boleh minta waktunya ya, dikuasai ya. Boleh dulu tenang ya sayang. Kita dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Ada amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hari ini dipercayakan untuk setiap kita. Ulangan 6 ayat 25. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Saya baca ulang sekali lagi ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, nats kita adalah hari ini hidup di dalam ketaatan yang benar didorong oleh kasih Kristus. Bapak Ibu, bicara tentang ketaatan itu mudah tidak dilakukan? Mudah atau sulit? Jadi yang di dalam sulit ya. Bapak Ibu, tidak jarang, tidak sedikit orang mengatakan untuk menjadi taat itu banyak jawabannya adalah sulit. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan, ya, sangat mudah diucapkan. Tetapi kadang sulit untuk dikerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tidak dapat hidup taat karena kita dihalangi oleh pikiran-pikiran kita sendiri, ya.
dan juga argumentasi kita untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Tanda kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tandanya kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memiliki sikap hati yang polos. Ya, Tuhan rindu untuk kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, untuk kita mentaati firman Tuhan. Tuhan rindu untuk kita memiliki sikap hati yang polos, ya, seperti anak-anak kecil. Ya, yang dimana anak-anak kecil, ya, ketika dia melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan, ya, hal-hal apa yang akan dia lakukan. Ya, kita boleh perhatikan anak-anak kecil, ya Bapak Ibu, ya. Anak saya dulu waktu masih usia yang nomor 2, usia 2 atau 3 tahun, ketika kami berkunjung ke rumah opunya, kebetulan rumah opunya bertingkat, dia melihat tangga itu, kayaknya apa ini ya, gitu. Kayaknya kok ada ya sejalan dari ke atas gitu. Akhirnya dia mencoba. Saya langsung mengejar dia. Ini anakku nggak boleh dikerjakan. Dia lakukannya tanpa ada pengawasan dari orang tua. Tapi dia begitu semangat ingin mencoba. Setelah saya temani, setelah dia mencoba, dia senang gitu. Baru coba setelah itu kemudian naik turun. Saya bilang ini udah coba, udah ya. Yang penting sudah tahu ini tidak boleh dilakukan ya anakku. Bapak Ibu, anak-anak semakin dilarang semakin nurut apa tidak? Kalau itu senang di hatinya, ya? Aslinya tidak ya. Dia semakin lagi ya. Kalau sebelum celaka dia mungkin nggak akan berhenti. Ya, itulah sikap anak yang polos tanpa mempertimbangkan sesuatu hal ketika dia melakukan apa yang dia inginkan. Jadi itulah yang Tuhan rindu untuk setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Miliki hati yang polos ketika kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu untuk kita hidup dalam ketaatan yang benar, ya, kita tidak dapat berusaha sendiri, ya. Kita perlu ada tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan tanpa harus memilah-milah. Ada amin? Kita memerlukan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita harus melakukannya secara terus-menerus setiap hari. Di dalam Yohanes 5 ayat 3, boleh saya tolong dibantu baca ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, baiklah saya baca ulang lagi ya. Supaya dengar semuanya ya, yang di dalam juga. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Apa katanya? Perintah-perintahnya tidaklah berat, ya. Yang membuat berat itu adalah pikiran kita sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak jarang juga orang mengatakan, kalau saya nanti melakukan perintah-perintah Tuhan, saya nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu salah besar ya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mungkin melakukan sesuatu hal di luar dari Tuhan, itu kita merasa ada suatu tuduhan, ada suatu beban ketika kita melakukan sesuatu hal itu di luar dari Tuhan. Artinya Roh Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya, banyak sekali itu yang terjadi ketika ingin itu taat, ya, tapi takut kita tidak bisa lagi melakukan ini dan itu. Itu salah ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan kemudian contoh apa yang harus kita turuti perintah-perintahnya. Bapak Ibu, misalkan kita ya di dalam hidup kita membuat perencanaan atau ada jam-jam doa, ada jam-jam tertentu untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Misalkan doa ya saat teduh, ya. Kita diberikan waktu satu hari itu 24 jam. Ada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Waktu mana yang kita pilih? Ya. Ketika mungkin juga waktu kita kita rindu untuk membuat waktu kita baca firman Tuhan satu hari satu pasal minimal, ya.
ada jam-jam tertentu, atau mungkin juga membaca renungan-renungan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ada kerinduan di hati kita, mungkin awalnya itu sangat sulit ya. Tapi ketika kita rindu untuk mau melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, dikatakan tadi ya dalam 1 Yohanes 3 itu, kita mengasihi Tuhan artinya kita harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya adalah kita juga harus membangun hubungan inti dengan Tuhan selain beribadah. Jadi mungkin awalnya kita bisa jadi ya gagal, tapi ketika kita belajar melakukan itu secara terus-menerus ya, walaupun terkadang ada bolong-bolongnya Bapak Ibu yang terkasih, ada kosongnya, tapi percayalah, mungkin 3 sebulan atau 2 bulan, lama-lama itu ketika kita komitmen ya, itu akan menjadi habit bagi kita, itu menjadi kebiasaan, menjadi kesukaan bagi setiap kita. Ketika kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kosong. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau malam. Yang penting satu hari itu jangan kita tinggalkan untuk kita tidak intim dengan Tuhan. Ya, ada amin ya Bapak Ibu. Jadi ketaatan itu berbicara tentang harga yang harus kita bayar ya. Untuk kita menjadi taat itu ada harga yang harus kita bayar, ada zona-zona nyaman yang harus kita korbankan. Ketika kita mau untuk komitmen untuk melakukan sebuah apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi perintah Tuhan dari setiap kita. Ya, banyak orang tidak menyukai hal itu karena ya mengikuti keinginan diri sendiri, hidup sesuka hati, tidak mau diatur. Dan biasanya kalaupun dilakukan adalah karena mungkin bisa jadi karena terpaksa, atau mungkin jadi yang dilakukan ya takut sanksi, atau karena takut disiplin dan lain sebagainya. Tapi kita Bapak Ibu yang terkasih, kita mau ya, ketika kita mau taat adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda bukti kita mengasihi Tuhan kita. Ada amin ya, bukti tanda kita mengasihi Tuhan kita. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, firman Tuhan tidaklah sulit. Untuk kamu mengasihi aku adalah lakukanlah segala perintah-perintahku. Ya, sebab dia juga Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi setiap kita untuk dia membangun sebuah hubungan dengan kita ya. Karena kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan tadi itu putus dengan antara Allah dengan manusia. Tapi untuk dia supaya hubungan itu baik kembali, dia harus taat. Taat ya, dia harus mati, dan kematiannya harus mati di kayu salib secara terkutuk. Ya, dia mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita supaya kita selamat. Jadi ketika dia datang ke muka bumi ini, dia melakukan banyak contoh dan teladan. Mari kita juga meneladani kehidupannya Yesus. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu percayalah, ketika kita mau taat ya, Tuhan menghargai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan itu Bapak Ibu yang terkasih, percaya Tuhan menghargai setiap apa yang kita sudah kerjakan. Ada amin. Ya, ketaatan adalah merupakan kunci kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih ya. Bukti kita mengasihi Tuhan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Bapak Ibu yang terkasih, bukti kita mengasihi Tuhan kita ya, yaitu adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, mau belajar untuk taat dan dari perkara-perkara kecil. Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, apapun persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada maksud, ada tujuan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, persoalan kehidupan, percaya ada maksud Tuhan. Ya, Tuhan rindu hatimu. Ya, Tuhan rindu untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk kita mengandalkan Dia.
Tuhan rindu supaya kita ada bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, percaya Tuhan tidaklah jahat ya. Dia justru sayang kepada setiap kita. Jadi untuk kita hidup taat, kita perlu memiliki sikap hati, Bapak Ibu, yaitu sikap hati rendah hati. Ya, Tuhan rindu untuk kita memiliki sikap hati. Ketika kita mau hidup taat, kita diajak untuk kita memiliki rendah hati ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Kerendahan hati itu perlu dimiliki setiap kita ya, supaya kita menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Ketika kita menyadari ya, itu juga akan mematikan ego kita, kesombongan kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam iman kekristenan Bapak Ibu yang terkasih, rendah hati itu berarti mengenali siapa Tuhan kita yang kita sembah. Ketika kita memiliki roh yang rendah hati, kita merasa penuh bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita selalu membutuhkan bantuannya, membutuhkan pertolongannya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang Tuhan telah tetapkan. Setiap kita mengalami persoalan, pergumulan, tantangan atau sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan, ya. Mari datang kepada Tuhan, ajukan semuanya kesamu kepada Tuhan. Percayalah, ya, dengan hati yang sabar kita menantikan janji Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa janji Tuhan tidaklah buru-buru, ya. Dia teratur janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, mari tetaplah sabar ya, tetap nantikan waktunya Tuhan. Jangan pernah bersandar hanya kepada pemikiran-pemikiran kita sendiri, atau mungkin ketika kita doa kita tidak dijawab, kita bilang bahwa Tuhan tidak sayang, udahlah, atau kalau tidak ada Tuhan gitu ya. Itu ada perkataan yang putus asa ya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar, yaitu adalah rendah hati. Di dalam Lukas 14 ayat 11 tertulis, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu berbicara tentang kerendahan hati adalah sikap yang bijaksana, di mana seseorang memposisikan dirinya agar ia merasa agar ia tidak merasa lebih penting, lebih benar ya dari orang lain. Jadi sikap angkuh ya, sebaliknya sikap angkuh adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting, lebih benar dan daripada orang-orang sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah berani mengaku kesalahan. Di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Bapak Ibu yang terkasih, ya, untuk memiliki kerendahan hati dikatakan adalah berani mengaku kesalahan. Berani mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita ya Bapak Ibu. Jangan justru menutupi atau ya kesalahan sendiri ya di balik kemunafikan. Yang kedua ya, tanda kita menandakan seseorang itu memiliki kerendahan hati ya, itu yang mau belajar. Bapak Ibu mau belajar ya, itu tidak hanya melalui pendidikan yang formal saja, tetapi ya kita juga perlu memiliki pengalaman hidup ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang sekitar kita. Maka kita akan memperoleh pembelajaran yang berharga dari mereka. Nah, proses belajar ini tidak pernah mengenal ya Bapak Ibu yang terkasih, tidak pernah mengenal batasan usia, batasan waktu. Ya, siapapun kita itu perlu ya melihat orang lain di sekeliling kita, pengalaman-pengalaman mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bisa menang di dalam kedua hal ini tadi, mengakui kesalahan kita yang pertama, kemudian kita mau belajar,
Maka kita akan memiliki kerendahan hati ya, yang didorong oleh karena kasih Kristus yang ada, yang berdiam di setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita menang di dalam kedua hal ini ya, taat dan rendah hati, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa sadar kita, tanpa kita buat perencanaan, Bapak Ibu, kita akan memiliki terdorong rasa kasih untuk mau melayani Tuhan, Bapak Ibu ya. Ketika kita memiliki roh ketaatan dan roh kerendahan hati, di dalam hati kita akan ada terbesit untuk kita mau mengasihi Tuhan, yaitu lewat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang pelayanan bukan harus menjadi pengkhotbah ya, pembicara ya di depan mimbar, tapi melayani ya, sekecil apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hal ketika kita mungkin berjumpa dengan teman kita, kita senyum, itu juga termasuk ya sudah melayani. Mungkin menegur teman kita, menyapa teman kita, atau mungkin juga ketika teman kita dia bercerita, dia mengalami kesulitan, kesusahan, kita ingatkan, kita kasih motivasi, atau kita berdoa, Bapak Ibu, itu juga sudah melayani. Ketika kita melihat saudara kita sakit, kita kunjungan, itu juga sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi banyak hal-hal ya di dalam bentuk pelayanan, bukan harus jadi pengkhotbah, Bapak Ibu yang terkasih. Kita penerima tamu pun di gereja itu juga sudah melayani, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu percaya, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan menghargai itu semua. Ketika kita melakukan itu untuk orang yang terkecil, percaya kita sedang menghutangi Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari miliki sikap hati yang benar ya, untuk kita boleh taat ya, untuk kita memiliki kerendahan hati. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri, dia adalah Allah yang 100%, tapi dia mau menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya supaya ya, dia mengatakan ya, dia melakukan itu semua karena begitu besar kasihnya kepada setiap kita ya, sehingga dia harus mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus bukti dia mengasihi kita, dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang adalah enak. Jadi sebenarnya beban-beban itu enak, Bapak Ibu yang terkasih ya. Masalah-masalah yang ada itu sebenarnya enak kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mencari wajahnya Tuhan. Amin. Bebanku pun ringan, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebesar apa, sekecil apapun persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi, percaya semuanya akan berlalu, seperti badai akan berlalu. Ada amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Ya, saya sedikit ya kesaksian, Bapak Ibu ya, masih bisa ya waktunya ya, tentang ketaatan. Bapak Ibu, ya kebetulan kami di gereja kami ya, setelah COVID kemarin kami membuka kembali ya pelayanan di sekolah, nama sekolahnya Tali Satu, yang dimana kami melayani orang tua murid dan juga orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu saya diunjuk sebagai pilar pertama, yaitu tim ibadah, pelayanan ibadah raya ya. Saya menolak karena saya bilang alasan saya karena rumah saya jauh ya, kemudian kendaraan juga nggak bisa saya pastikan, jadi saya wakilnya saja, saya membantu saja. Setelah saya diokekan, dicari ya yang untuk menjadi koordinatornya, kemudian yang tidak berapa lama lagi saya diunjuk lagi sebagai komsel ya, pembuka komsel PKS-nya. Saya menolak juga ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Akhirnya Bapak Ibu, waktu saya menolak, setelah pentabisan Bapak Ibu yang akan ditabiskan, nama saya tidak ada terdaftar di grup ya, tidak ada terdaftar di grup. Waktu dalam hati saya, kenapa nama saya tidak ada? Setelah itu mungkin masih berapa hari lagi, mungkin lupa itu ya, membinakan pendeta. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu sudah mendekati waktunya, nama saya juga tidak ada disebut. Dalam hati saya berdoa, Tuhan ini
kenapa nama saya nggak ada? Apakah saya tidak termasuk pelayan? Gitu ya, dalam hati itu manusiawi ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan, saya ingatkan firman Tuhan, Tuhan apapun yang sudah aku kerjakan, semuanya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun mungkin nama saya tidak ada tercantum, saya tetap mau hadir. Walaupun sebenarnya wajah saya ini tidak tahu mau taruh kemana. Bapak Ibu, enak tidak kalau kita, ya, kita sebagai manusia perlu juga ada penghargaan, dihargai ya. Tapi itu tidak saya terima Bapak Ibu. Tapi saya justru datang dengan merendahkan hati ya. Saya mau lihat teman-teman saya, mau support mereka, saya mau ucapkan selamat ya, selamat melayani dan lain sebagainya. Setelah berjalan waktu ya, kebetulan setelah selesai ibadah raya, saya ditawarkan lagi menjadi koordinator SPK. Saya bilang, Bu, saya kayaknya nggak bisa. Saya bilang, kalau saya bagian membantu saya bisa, karena saya nggak bisa waktu saya bilang. Setelah itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau janganlah semua kamu, masa kamu tolak semua, dibilangnya. Kita melayani Tuhan, bukan jangan ada tapi-tapinya gitu. Jadi saya bilang, ya udah saya coba renungkan dulu di rumah. Setelah beberapa hari saya dengar ya, sudah ada yang sudah dibina. Kenapa saya yang dipilih gitu ya? Saya kemarin kok secara dagingnya berkata, saya kan nggak ada daftar termasuk pelayan. Kenapa saya dipaksa untuk mengambil bagian dari koordinator SPK? SPK itu saya pengikut Kristus ya, artinya jiwa-jiwa baru itu belajar selama 3 tahun lebih ya, 3 bulan lebih. Tapi Tuhan ingatkan, anakku, apakah yang kau lakukan adalah untuk manusia? Akhirnya saya, kalau udah Tuhan ngomong nggak ada lagi ya. Akhirnya sebenarnya saya mau marah. Saya bukan dibina. Saya nggak ikut pembinaan. Tapi kenapa saya harus diunjuk? Tapi ini sudah 3 kali ya dikasih. Akhirnya saya memberikan penundukan diri ya, ketaatan ya. Akhirnya saya melakukan, walaupun dalam perjalanan proses setelah tentang itu saya tidak ikut Bapak Ibu. Jujur secara daging saya masih ada rasa menyimpan ya. Di dalam hati saya gini, terakhir saya ditawarkan lagi untuk tetap buka komsel baru ya. Saya tahu bagaimana proses komsel baru itu, karena kita mencari anggota, kita bertanggung jawab kalau ada apa-apa masalah dalam mereka. Jadi banyak hal yang tugas yang harus kita lakukan. Tuhan, saya nggak bisa, rumah saya jauh, takut cuaca nanti kurang tidak seperti yang kita harapkan. Jadi saya nggak mau nanti pelayanan tapi tidak bertanggung jawab di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu saya sangat marah ya. Saya sangat marah. Kenapa Ibu memaksa saya terus untuk buat komsel? Saya bilang. Saya kan sudah kasih tahu alasannya. Jujur di situ saya nggak bisa lagi menguasai diri Bapak Ibu. Saya menunjukkan ekspresi yang tidak enak ya. Sampai saya pulangnya, Tuhan saya marah. Saya nggak bisa melakukan ini. Gitu. Sudah nama saya sudah tidak ditulis. Saya disuruh kasih tanggung jawab ya. Bapak Ibu coba bayangkan di situ ya, Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya mengalami ada rasa kecewa, disitulah iblis banyak menaburi hal, ya, macam hal, ya. Dia bilang, itulah kan, sayang kali kau hujan kau bantai, ya. Kemudian iblisnya udah hujan kau. Lihatlah, berapa tahun kamu sudah ikut pelayanan? Dari tahun 2007 loh, kamu melayani, ikut SPK, PKP, setiap ada pertemuan pekerja kau ikut. Ini lihatlah namamu tidak dicantum. Wah, betapa ya, sungguhnya hati ya, Bapak Ibu yang terkasih. Semua apa yang sudah melakukan bertahun-tahun saya setia pelayanan di sini di sana, ternyata nama saya tidak di apa. Itu yang akhirnya iblis mengacau pikiran saya. Ya Tuhan, kenapa dia tega sekali ya? Aku sebelum dia datang pun menjadi pembina saya sudah lama ikut pelayanan. Kenapa dia tidak tulis nama saya gitu ya? Ya itu secara daging ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi Bapak Ibu, saya marah. Mulai besok minggu depan saya tidak
ibadah, ya. Saya di grup banyak pengumuman saya tidak buka, saya di WA, saya di telepon, saya tidak buka, Bapak Ibu. Sampai akhirnya lah, saya tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Ini dengan Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, ini gimana? Dalam diri saya tidak nyaman, Bapak Ibu yang terkasih ya. Ada tuduhan, banyak tuduhan. Ya, anak Tuhan, ya seperti ini ya rupanya. Baru tidak dicatat namanya, udah ini gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu Bapak Ibu, ini Tuhan bicara dengan saya, anakku, coba kamu bicara dengan pembina satu lagi ya. Ada satu lagi, ya dia juga seorang pelayan yang sibuk ya, banyak jawabnya. Tapi saat itu waktu saya telepon dia, boleh Bu, saya minta waktu. Ya saya bicara, saya semua apa keluh yang saya alami saya bicara, sampaikan kepada dia. Bapak Ibu yang terkasih, kunci dari semuanya itu adalah perkataan yang boleh saya tangkap ya. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu apa jawabannya, yaitu adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu kata kuncinya, berdamai dengan diri sendiri. Firman yang kamu pegang tadi, apa yang kamu lakukan dengan senang hatimu, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan mencari penghargaan, bukan mencari penghormatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya ya jujur waktu saat itu pun saya sudah mau ambil keputusan, saya nggak usah ibadah di tahun-tahun, saya mau belajar ibadah di pusat shelter. Mungkin pertama mungkin saya nanti kalau tidak mereka apa jawaban saya, ya kenapa ibu ibadah di sini, kenapa tidak di Kalipaku gitu ya. Tapi mungkin pertama 2 kali mungkin saya bisa kasih alasan, tapi seterusnya bagaimana Bapak Ibu, ketika kita membiarkan iblis ya merajai pikiran kita, ada banyak hal-hal yang kalau kita tidak kuat iman kita bisa ambil salah langkah, salah ambil keputusan. Di saat saya mengalami kedown Bapak Ibu, yang saya hampir mengambil keputusan tidak lagi pelayanan, tidak lagi ibadah di sana gitu ya. Wow, itu betapa ya, karena tidak dihargai tadi. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya memiliki penundukan taat ya. Yang saya lakukan adalah untuk Tuhan. Dan apa yang diperintahkannya karena Tuhan yang sudah berbicara lewat ibu tadi ya, hamba Tuhan tadi. Akhirnya Bapak Ibu terkasih, saya mulai ibadah sekalipun mungkin masih ada sesuatu di hati, tapi saya terus setiap melihat dia, saya melepaskan pengampunan, berdamai dengan diri sendiri. Saya ucapkan Bapak Ibu, suatu ketika ya pada saat itu sudah waktu Natal kemarin ya, waktu kami selesai Natal, saya duduk sendiri ya, saya melihat teman-teman yang kami layani, saya melihat begitu mereka antusias, begitu mereka semangat. Tuhan bicara dengan saya ya, saya merasa bahwa dia di samping saya. Dia katakan, anakku Leli, lihatlah betapa mereka bersuka citanya, betapa mereka bahagianya. Ya, mungkin mereka dengan pelayanan dia, mungkin mereka tidak mendapatkan itu di luar sana atau di dalam keluarganya. Tapi lihatlah, apakah engkau tega meninggalkan mereka? Itu kata Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan tidak, Tuhan, selama engkau mengizinkan aku melayani mereka, saya tidak akan meninggalkan mereka. Baru saya berkata, entah kau iblis, kau tidak berkuasa menunggangi pikiranku. Enak kali lah kau ya iblis, seandainya tadi aku mengambil keputusan itu ya. Well, itu yang saya alami Bapak Ibu yang terkasih ya. Ketika kita mau taat Bapak Ibu yang terkasih, percayalah Tuhan menghargai semua itu. Sekalipun mungkin kita tidak dihargai, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Ada amin. Kenapa saya Bapak Ibu yang terkasih mengatakan tentang ketaatan ini ya Bapak Ibu, kemudian tentang kerendahan hati, di mana kebetulan kita ya di bulan berapa kita mau pergantian pengurus BPH bulan 4 ya. Jadi maksud saya di sini juga Bapak Ibu yang terkasih ya, secara khusus saya mewakili teman-teman saya ya, buat pengurus kami BPH yang kami kasihi ya. Kami sangat bersyukur dan bangga punya pengurus seperti kalian. Saya melihat ya beliau melakukannya semuanya itu dengan semangat, antusias. Saya percaya beliau melakukannya dengan
Karena kalian melakukannya adalah untuk Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam kehidupan kalian mungkin ada banyak masalah, tantangan yang harus kalian hadapi, tapi ketika kalian diberi tanggung jawab ini, kalian melakukannya dengan sepenuh hati. Sehingga saya melihat yang kemajuan, yang banyak kemajuan yang kalian setelah kalian dipilih menjadi pengurus BPH. Jadi Bapak Ibu, maksud saya di sini adalah ketika mungkin ya sebenarnya harapan kami kalau bisa, harapan saya juga ya, harapan pribadi saya kalau bisa lanjutlah ini ya kepengurusan BPH ya. Ya, kami mau ke London ya kita. Ya, saya melihat kesungguhan mereka luar biasa loh Bapak Ibu. Mau hujan mau apa, ayo kita kunjungan. Saya aja sebagai ini aja terkadang mau lemah, tapi mereka begitu antusias ya. Saya salut lah melihat BPH kita ini ya. Jadi maksud saya janganlah pernah berhenti ya Bapak Ibu ketika pun ya. Saya berpikir memang kata ketua ya dibilang ya nanti gantilah dulu. Kita kan banyak biar kita boleh merasakan juga ya pengurusan itu tadi. Jadi saya juga masuk akal ya. Jadi buat kalian BPH yang kami kasih, yang kami sayangi, terima kasih buat begitu luar biasanya kalian melayani kami ya. Anggota-anggotamu sekalipun mungkin di dalam perjalanan itu banyak tantangan, ujian yang harus kalian lakukan, tapi kalian sungguh-sungguh benar-benar melakukan tanggung jawab kalian. Kami sangat bersyukur, kami bangga, kami percaya itu semua karena kasihnya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kalian dan harapan kalian untuk masa depan untuk rumah tangga kalian, untuk anak-anak yang juga ketua kami yang belum punya anak, kiranya di tahun ini Tuhan bukakan ya, diberikan jalan untuk supaya datang seorang anak yang kita sudah nantikan. Jadi demikian juga buat pengurus kami nantinya ke depannya, Bapak Ibu yang terkasih ya, siapapun yang kita dipilih ya, kalian tidak sendirian ya Bapak Ibu. Di sini wadahnya, di sini tempatnya kita untuk menyalurkan karunia talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jadi mulai saat ini mari persiapkan diri kita ya. Percayalah kalian tidak sendiri, ada Roh Tuhan, ada juga kami bersama-sama dengan kalian. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Selidiki aku, nomor 123. Aku lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita naikkan puji ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Bapak Ibu biarlah ini menjadi rema. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, amin. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan.
Mari lihat hati kami, kedalaman hati kami, kerinduan kami. Betapa kami Tuhan sungguh mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukan itu bagi setiap kami. Betapa sungguh Tuhan Engkau jadikan kami berharga seperti biji matamu Tuhan. Kau jadikan kami mulia dan Kau pandang kami indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mendapat kesetiaan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami Bapa memiliki kerinduan, berlomba-lomba mencari wajah-Mu, berlomba-lomba mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Apapun talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, biarlah itu Tuhan, kami mau menyerahkan itu sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami mau melakukannya itu adalah untuk Tuhan Bapa. Sekalipun orang-orang sekitar kami tidak menganggap, tidak peduli, tapi kami percaya Tuhan menghargai semua jerih kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ini boleh kami hidupi dan kami boleh praktekkan dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.